Apakah kamu sedang merasa lelah, stres, atau ingin marah-marah? Bisa jadi ini bentuk dari ketidakberdayaan loh. Hai, Assalamualaikum. Kembali lagi di podcast Positif Istri bersama Lulu dan Leni. menurut penelitian, stres yang kita alami adalah bentuk emosi yang ditunjukkan karena perasaan frustasi atau ketidakberdayaan mengendalikan sesuatu dalam hidup kita. Kalau keadaan stres ini dibiarkan berlarut-larut, emosi itu akan berubah menjadi amarah akibat tidak bisa menanggung tekanan dan beban yang teramat besar atau burnout. Kebanyakan stres juga ternyata disadari oleh tubuh, tapi tidak disadari oleh pikiran kita. Jadi pikiran kita seakan-akan menolak untuk stres, tapi tubuh kita meresponnya dengan berbagai macam gejala seperti sakit kepala, sakit pencernaan, atau menurunnya imunitas tubuh akibat stres. Kapan sih kita merasa stres? Nah, pertanyaan yang bagus deh Lulu. Karena stres ini senantiasa akan selalu hadir dalam hidup kita dan hampir tidak dapat kita hindari. Jadi kita perlu menyadari sedini mungkin. Sumber stres itu bermacam-macam loh. Bisa berasal dari faktor internal ataupun eksternal. Faktor internal misalnya pikiran kita yang selalu membanding-bandingkan diri karena adanya keinginan dan kebutuhan yang belum tercapai, atau bisa jadi karena kita yang perfeksionis, selalu menuntut kesempurnaan dalam berbagai aspek yang tidak selamanya bisa kita kendalikan. Faktor eksternal atau lingkungan sekitar kita, misalnya dari pekerjaan, suami, anak-anak, atau mertua sendiri. Nah, kapan sih kita merasa stres? Pertama-tama, kita bisa mengidentifikasi stres lewat tanda-tanda seperti saat kita merasa kurang fokus terhadap pekerjaan, saat kita merasa performa harian berkurang, atau hubungan dengan pasangan, keluarga, dan teman-teman mulai terganggu. Nah, kita bisa mendeteksinya. Bahkan beberapa kejadian kita juga mulai melampiaskan emosi pada orang-orang sekitar. Saat itu terjadi, itulah waktu yang tepat untuk kita mulai memperhatikan kesehatan mental kita dengan cara mengelola stres ini dengan baik. Oh iya, jadi teringat seorang teman positif istri juga pernah bercerita tentang sikapnya yang lebih mudah emosi kalau melihat rumahnya yang berantakan. Karena dia melihat cucian pakaian atau piring yang menumpuk. Selain itu, ia juga harus mengurus orang tuanya yang tinggal bersama mereka. Alih-alih berdaya dan membereskan rumah, ia cenderung berdiam diri atau marah-marah pada orang sekitarnya karena merasa capek sendirian. Apa ya yang bisa kita lakukan supaya bisa mengurangi stres ini? Betul, Teh Lulu. Nah, coba kita melakukan langkah-langkah seperti ini ya. Kita lakukan langkah pertama adalah dengan cara ABTJ atau A. Amati dan kenali sumber apa saja yang membuat kita stres. Misalnya bertemu dengan orang yang tidak kita sukai, mendapatkan berita buruk dari media sosial, atau kejadian di rumah pagi hari yang tidak menyenangkan. Kemudian B. Baca bahasa tubuh. Sadari perubahan apa yang muncul dalam tubuh kita. Sebagai alarm stres ini biasanya menyerang pada bagian yang lemah, misalnya sakit kepala, pencernaan, atau batuk pilek karena disertai imunitas yang menurun. Kemudian T, terima perasaan yang tidak nyaman itu dengan memberikan afirmasi pada diri sendiri. Dan J, berikan jeda pada tubuh untuk dapat menerima perasaan dan pikiran yang membuat kita stres. Jedanya bisa selama 2 hari, 1 jam, 2 jam, atau bahkan 5 menit. Cukup untuk meredakan perasaan yang tidak nyaman. Kita bisa melakukan meditasi, zikir pagi, atau menangis akan membuat kita lebih nyaman. Selain ABTJ, hal terpenting adalah cari solusi yang dibutuhkan. Kira-kira apa yang kita butuhkan untuk membuat kita bangkit lagi dari perasaan stres ini? Misalnya bertemu dengan teman yang sefrekuensi, mencari konten yang relate dengan apa yang kita rasakan sebagai motivasi. Bisa juga kita belajar menjadi istri yang lebih baik. Apakah kalian lagi merasakan stres? Nah, Positive Circle untuk kamu yang merasa butuh lingkaran positif dalam menggapai ridho Allah, ini bentuk kajian mentoring rutin yang membahas tentang empowered woman dan akidah ketahanan keluarga dengan mentor-mentor yang akan membersamai kita. Yuk ditunggu bergabung di Positif Istri. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.